Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 22. Oke, langsung usah banyak Mang Ming Mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Permintaan dari Kaisar Misterius Iblis Darah pada Soyen adalah agar Soyen membawa token Iblis Darah ini dan kemudian menemukan cabang dari ras Iblis yang disebut sebagai klan Iblis Darah. Lalu Soyen menyerahkan token Iblis Darah itu kepada mereka. Klan Iblis Darah sendiri merupakan klan kekaisaran dari ras Iblis yang juga merupakan leluhur dari Kaisar Misterius Iblis Darah ini. Sang Kaisar Misterius sambil menatap ke arah Soyen yang masih berendam di dalam kolam merah itu, dia mengerti. Nah, kau mungkin mengerti akan maksudku, bukan? Meskipun kekuatanmu cukup rendah dan membawa token Iblis Darah, untuk menemukan klan Iblis Darah mungkin akan mendatangkan banyak masalah bagimu. Namun saat ini aku hanya bisa mengandalkan dirimu seorang diri. Jika kau setuju, maka roh hantu akan menjadi milikmu. Dan ini adalah hadiahmu karena telah menemukan seseorang dan juga mengantarkan token Iblis Darah tersebut. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan kesepakatan ini? Soyen hanya terdiam dan dia tidak buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Meskipun Soyen sangat membutuhkan roh hantu yang berada di dalam tempat ini. Detik berikutnya Soyen mengerutkan keningnya dan dia mengatakan, apabila aku setuju membantu Anda mengantarkan token ini ke dalam klan Iblis Darah, apakah roh hantu itu akan secara otomatis menjadi milikku? Kaisar Misterius sambil tersenyum dia mengatakan, tentu saja tidak. Selama kau setuju, maka roh hantu akan mengikutimu setelah kau meninggalkan tempat ini. Namun kau tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Hanya ketika kau benar-benar menyerahkan token Iblis Darah kepada klan Iblis Darah, maka roh hantu itu akan sepenuhnya menuruti perintahmu. Soyen kemudian mengatakan, tapi bagaimanakah kekuatanku tidak terlalu tinggi? Jika nanti token Iblis Darah itu dicuri atau tidak sampai ke tangan klan Iblis Darah, bagaimana? Kaisar Misterius kemudian mengatakan, jika hal itu terjadi, maka bisa dikatakan bahwa surga tidak membantuku. Dan pada saat itu roh hantu juga akan meninggalkanmu. Dengan kemampuanmu sendiri, kau tidak akan bisa menundukkan roh hantu tersebut. Soyen pun terkejut. Apa? Roh hantu meninggalkanku? Lalu kemanakah dia akan pergi? Kaisar Misterius pun mengatakan, roh hantu ini sudah memiliki sebuah kecerdasan yang terlalu tinggi. Dan roh hantu tersebut juga telah mengikutiku selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Mengenai kemana perginya dia, aku khawatir dia memiliki tujuannya sendiri. Soyen kemudian berkata, bisakah aku menaklukkan roh hantu yang sangat cerdas seperti ini? Meskipun aku sudah mengantarkan token Iblis Darah ke dalam klan Iblis Darah. Kaisar Iblis atau Kaisar Misterius ini kemudian berkata, kau tidak perlu khawatir dan kau juga tidak perlu menundukkannya. Hanya selama kau menyerahkan token Iblis Darah itu pada klan Iblis Darah, maka roh hantu akan sepenuhnya patuh padamu dan akan menjadi milikmu. Soyen memikirkan kemungkinan yang lainnya dan kemudian dia berkata lagi, lalu bagaimana jika klan Iblis Darah sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini? Lagi pula ribuan tahun sudah berlalu. Aku tidak bisa menjamin mereka masih ada. Kaisar Misterius, raut wajahnya berubah dalam seketika yang kemudian dia berkata, selama puluhan ribu tahun ini meskipun aku tidak sepenuhnya memahami perubahan di luar sana, tapi satu hal yang aku yakini adalah klan Iblis Darah mungkin memang masih ada, tapi mereka telah mengalami sebuah kemunduran. Kenapa aku bisa mengatakan hal seperti ini? Karena sisa jiwaku masih mampu merasakan keberadaan mereka. Soyen berkata kembali, lalu bisakah aku menyerahkan begitu saja pada anggota klan Iblis Darah dimanapun aku bertemu? Dan apakah mereka bisa mempercayaiku? Bagaimanapun juga Anda tahu kan, ras manusia dan juga ras iblis telah berkonflik sejak zaman dahulu. Hanya dengan mengandalkan kekuatanku yang sekarang, aku tidak akan bisa melawan orang-orang dari ras iblis. Jika aku bertemu mereka, bukankah sama saja secara otomatis aku akan diintimidasi? Kaisar Misterius Iblis Darah pun menimpali perkataan dari Soyen. Token Iblis Darah ini terlalu penting dan kau tidak bisa menyerahkan secara sembarangan kepada anggota meskipun orang itu berasal dari klan Iblis Darah.
Tapi token ini harus kau serahkan pada pemimpin dari klan iblis darah saat ini. Selain itu, sebutkan saja nama asliku di depan mereka sebagai Hing Xuan Tian. Ras iblis selama ini memanggilku dengan sebutan Kaisar Iblis, dan klan lain memanggilku sebagai sebutan Kaisar Misterius Iblis Darah. Tidak ada yang tahu nama ini kecuali leluhur pemimpin klan sebelumnya, yaitu Kaisar Iblis Darah, dan juga para tetua yang berada di dalam klan Iblis Darah saat ini, dan semua orang yang berada di dalam klan Iblis Darah. Jika kau menyebutkan nama asliku, mereka pasti akan mempercayaimu sebagai utusanku, dan aku tidak percaya akan ada orang yang berani mempersulit dirimu saat itu. Xiaoyan, bagaimanakah? Apa ada pertanyaan yang lain? Xiaoyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia berkata, "Senior, kau sangat percaya pada diriku sampai-sampai aku pasti akan membantumu mengantarkan token ini. Token Iblis Darah adalah hal yang sangat penting, seperti apa yang kau sebutkan mampu memerintahkan seluruh ras iblis di dalam dunia ini. Apakah kau tidak takut bahwa aku akan mengambil token itu untuk diriku sendiri dan aku tidak menyerahkannya kepada klan Iblis Darah supaya aku bisa mengendalikan ras iblis di masa depan?" Meskipun aku tidak terlalu paham apa kegunaan token Iblis Darah, tapi aku sangat yakin bahwa benda itu merupakan artefak suci dari ras iblis, dan pemegangnya akan bisa memerintah seluruh ras iblis di dalam dunia ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan, Kaisar Misterius Iblis Darah tertawa terbahak-bahak. Sungguh pertanyaan yang bagus anak muda. Jika kau tidak menanyakan hal ini, aku mungkin akan sedikit khawatir. Tapi aku hanya bisa mempercayakan benda ini padamu. Sekarang, setelah kau bertanya, aku benar-benar lega. Anak muda, fakta bahwa kau bisa mengajukan pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa hatimu sangat tulus. Kau tidak buruk. Aku menyukaimu. Jika saja kau datang padaku dan bertemu puluhan ribu tahun yang lalu, aku pasti akan menganggapmu sebagai anak angkatku. Tapi sayang sekali, takdir pertemuan kita sebagai ayah dan anak akan segera berakhir karena sisa jiwaku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi bagaimanakah Xiaoyan? Apakah kau setuju mengantarkan token Iblis Darah? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Segera setelah itu, Kaisar Misterius Iblis Darah melemparkan token merah yang berada di tangannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memegang benda ini dan merasa cukup takjub dengan hal tersebut. Kemudian Xiaoyan kembali mengatakan, "Jika aku tidak setuju mengantarkan benda ini, apa yang akan kau lakukan, senior?" Kaisar Misterius Iblis Darah hanya bisa tertawa. Mungkin kau hanya tidak akan pernah bisa keluar dari dalam tempat ini. Mendengarkan jawaban seperti itu membuat Xiaoyan segera dipenuhi rasa takut. Pada akhirnya Xiaoyan menyimpan token Iblis Darah ke dalam cincin penyimpanan, dan dia kembali terfokus untuk menyerap energi yang berada di dalam kolam merah ini. Detik berikutnya, sebuah energi yang berwarna merah aneh tiba-tiba saja terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat Kaisar Misterius Iblis Darah cukup tercengang. Untuk bisa menampilkan sinar cahaya merah seperti itu membutuhkan garis keturunan keluarga kerajaan yang cukup tinggi. Sang Kaisar Misterius Iblis Darah kemudian berkata di dalam hatinya, bocah ini memang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Bahkan kemurnian garis darah ini tidak bisa dibandingkan dengan kemurnian garis darah yang dimiliki Kaisar Misterius Iblis Darah. Dengan begitu bisa diartikan bahwa garis darah iblis di dalam tubuh Kaisar Misterius masih berada di bawah dari Xiaoyan. Adegan spektakuler ini berlangsung selama beberapa detik saja. Kaisar Iblis menjentikan jarinya seberkas cahaya melesat ke dalam genangan cairan merah, dan kemudian cara perlahan membuat genangan itu menjadi lebih tenang. Xiaoyan duduk bersila sambil memejamkan matanya. Dia masih terus menyerap kekuatan dari energi berwarna merah di dalam kolam ini. Sementara Kaisar Misterius Iblis Darah menatap Xiaoyan dengan seksama, seolah-olah dia sedang melihat orang asing atau monster.
Awalnya, Kaisar Misterius Iblis Darah ingin berbicara, tapi dia mengurungkan niatnya karena masih memiliki keraguan di dalam hatinya dan hanya akan menunggu Zhou Yan sampai dia benar-benar keluar dari kultivasi di dalam kolam merah tersebut. Tidak lama kemudian Zhou Yan membuka matanya dan dia keluar dari dalam kolam merah. Kaisar Misterius Iblis Darah ketika melihat hal seperti ini tiba-tiba saja memantapkan niatnya untuk bertanya, Zhou Yan, bolehkah aku satu kali lagi membicarakan suatu hal dengan dirimu? Zhou Yan pun kemudian menimpali, senior, Anda tidak perlu sungkan, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Kaisar Misterius kemudian menatap Zhou Yan dengan penuh harap. Dia pun mengatakan, Zhou Yan, garis keturunanmu mungkin tidak tertandingi di antara ras iblis saat ini. Bagaimana jika nanti kau yang keluar menyatukan ras iblis saja? Ketika Kaisar Misterius Iblis Darah melihat garis darah iblis Zhou Yan yang bahkan lebih kuat daripada miliknya, dia langsung mendapatkan sebuah ide untuk membuat Zhou Yan menyatukan ras iblis dan memimpin ras iblis untuk bisa kembali bangkit di dalam dunia ini. Meskipun Zhou Yan sendiri berasal dari ras manusia, tapi sekarang di dalam tubuhnya telah mengalir garis keturunan iblis. Jadi identitasnya mungkin tidak masalah. Yang terpenting, gambaran yang telah didapatkan Kaisar Iblis ketika pertama kali meraih kepala dari Zhou Yan telah memberinya sebuah keyakinan yang mutlak bahwa Zhou Yan bisa memimpin ras iblis bangkit menuju masa kejayaan. Meskipun dia pada akhirnya mengetahui kemungkinan Zhou Yan setuju dalam hal ini sangatlah kecil, tapi dia tetap ingin mencoba. Jadi secara ragu-ragu dia berkata dengan sopan pada seorang Zhou Yan. Mendengarkan maksud dan juga tujuan dari Kaisar Misterius Iblis Darah ini membuat Zhou Yan terdiam sejenak. Hingga akhirnya dia secara terkejut mengatakan, apa? Menyatukan ras iblis? Tidak. Aku tidak mau melakukan hal itu. Senior, aku khawatir bahwa diriku tidak bisa mematuhi perintah yang ini. Seketika raut wajah dari Kaisar Misterius Iblis Darah terlihat nampak lesu. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mempersulit Zhou Yan, hanya bisa mengatakan, baiklah, jika kau tidak mau ya sudah, lupakan saja. Anggap aku tidak mengatakan apapun, tapi ku harap Zhou Yan, kau akan berjanji satu hal pada diriku. Zhou Yan kemudian berkata, apalagi yang senior butuhkan dariku? Kaisar Misterius Iblis Darah kemudian berkata dengan nada yang tegas, aku ingin kau berjanji bahwa ketika klan Iblis Darah dalam kesulitan, kau harus datang membantu mereka. Bisakah kau melakukan hal ini? Zhou Yan terdiam sejenak yang pada akhirnya dia mengatakan, senior, aku khawatir untuk urusan ini. Aku juga tidak bisa memenuhi janjiku. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena kekuatanku yang masih sangat rendah. Dan aku khawatir tidak akan mampu memenuhi kepercayaan darimu. Kaisar Misterius kemudian tertawa. Aku bisa menangkap apa yang kau khawatirkan. Jadi sebenarnya kau setuju, hanya saja kau menolak karena kekuatanmu tidak cukup, bukan? Sungguh anak yang baik dan juga luar biasa. Zhou Yan menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan kata-kata dari Kaisar Misterius Iblis Darah tersebut. Selanjutnya, Kaisar Misterius Iblis Darah kembali berkata, soal kekuatan, kau tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan memilikinya. Dan jika kau belum memilikinya saat ini, kau pasti akan bisa memilikinya di masa depan. Jika aku katakan kau akan punya, kau pasti punya. Baiklah jika begitu, aku menganggapmu bahwa kau setuju untuk melindungi klan Iblis Darah. Setelah berkata seperti ini, Kaisar Misterius Iblis Darah melambaikan telapak tangan. Tiba-tiba saja sebuah kuali raksasa kini telah muncul di hadapan dari Zhou Yan. Menyaksikan kemunculan dari kuali raksasa, Zhou Yan cukup terkejut yang kemudian dia berkata, ini sebenarnya adalah... Kaisar Misterius berbicara pada Zhou Yan. Ini merupakan kuali alkemis yang disebut sebagai kuali kayu api. Dan ini merupakan harta karun milikku yang paling berharga. Bahan dari kuali kayu api terbentuk dari kondensasi energi spiritual langit dan bumi selama kekacauan zaman kuno.
Kuali ini memiliki energi spiritual yang sangat kaya dan mungkin hanya ada satu buah di seluruh benua Daudi. Meskipun terbuat dari kayu, bahkan senjata paling tajam sedunia pun tidak akan pernah mampu menggoresnya. Dan ini memiliki ketahanan yang luar biasa, tahan terhadap air, tahan terhadap api, dan menjadikannya sebagai benda kelas suci untuk bisa membuat kuali obat. Dulu, aku sudah bersusah payah untuk mendapatkan barang ini, dan kuali ini bahkan dibuat selama beberapa dekade oleh 3 alkemis paling terkemuka di dalam benua Daudi pada waktu itu, bersama denganku. Menggunakan kuali kayu api untuk memurnikan pil obat akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, dan bahkan pil obat yang dimurnikan juga akan mencapai tingkat kemurnian yang pesat. Bahkan menambahkan sedikit atribut pada pil obat tersebut. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai benda ilahi. Bagaimana? Apakah kau suka dengan benda ini? Jika iya, aku akan memberikannya padamu. Soyen tentu saja tertarik di dalam hatinya, dan pandangan mata dari Soyen melihat kaisar misterius iblis darah. Lalu dia berkata, "Senior, mungkinkah kau tahu jika aku adalah seorang alkemis sehingga kau memberikanku kuali milikmu?" Kaisar misterius iblis darah hanya tersenyum tipis, yang kemudian dia mengatakan, "Aku sudah mengetahui sejak aku memegang kepalamu. Aku juga seorang alkemis, dan bahkan aku adalah alkemis kelas atas. Berdasarkan api surgawi yang ada di dalam tubuhmu, aku sudah menduganya sejak awal. Namun, kemampuan alkemismu tidak sebaik garis keturunanmu." Kaisar misterius iblis darah kemudian menjentikkan jarinya, melemparkan sebuah gulungan ke arah Soyen sambil mengatakan, "Di dalam gulungan itu terdapat berbagai macam formula dari pil obat yang telah aku kumpulkan sepanjang hidupku. Aku berikan semuanya padamu, dan mungkin hal ini akan bisa membantumu mengalami peningkatan dalam hal alkemis." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia meraih gulungan di hadapannya, lalu menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Soyen tahu betapa berharganya gulungan yang diberikan oleh kaisar misterius iblis darah serta kuali alkemis miliknya itu. Pada akhirnya pandangan mata Soyen melihat tajam pada kaisar misterius iblis darah, lalu dia berkata, "Senior, mulai saat ini aku Soyen berjanji, jika klan iblis darah dalam kesulitan, selama aku memiliki kekuatan, maka aku Soyen pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk memberikan bantuan. Namun jika kekuatanku tidak mencukupi, maka mohon maaf jika aku tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun. Dan pada saat itu tolong Anda jangan menyalahkan diriku." Kaisar misterius hanya tertawa. "Bagus sekali, aku percaya padamu. Namun usahakan untuk menggunakan kuali alkemis ini sesedikit mungkin di depan orang lain. Meskipun hampir semua orang yang mengetahuinya sudah mati, tetap saja kau harus berhati-hati jika kekuatanmu belum mencukupi untuk bisa melindungi kuali ini. Bahkan aku sendiri tidak berani membiarkan orang lain mengetahui keajaiban dari kuali alkemisku. Memiliki harta karun yang cukup luar biasa, tentu saja akan menjadikanmu sasaran dari banyak orang-orang serakah." Kaisar misterius juga melambaikan tangannya, yang pada akhirnya kuali raksasa kini berubah menjadi kecil, lalu melayang di depan dari Soyen. Soyen pun memegang benda ini. Sensasi terbakar muncul. Gelombang energi mengalir masuk ke dalam tubuh dari Soyen, dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah simbol api di dalam tubuh Soyen. Simbol api ini merupakan pengakuan dari kuali kayu api, dan seolah-olah benda ini sudah memiliki sebuah kesadarannya sendiri. Tanpa izin dari kaisar misterius iblis darah sebelumnya, jelas tidak mungkin bagi Soyen untuk bisa mendapatkan kuali ini meskipun dia berusaha dengan keras. Kaisar misterius iblis darah kemudian kembali mengatakan, "Simbol untuk bisa mengendalikan kualinya sudah aku tanamkan di dalam tubuhmu, dan simbol ini masih membutuhkanmu untuk terus memberinya nutrisi dengan doki, dan nanti secara perlahan hal itu akan tumbuh lebih besar. Kualitas dari pil obat yang kau olah menggunakan kuali tersebut juga akan bertahap meningkat. Soyen, aku hanyalah sisa jiwa. Energiku tidak bisa bertahan lebih lama. Maka dari itu aku akan memberikanmu satu hadiah terakhir.
Kaisar misterius kemudian mengulurkan telapak tangannya dan dia memperlihatkan sebuah cincin penyimpanan kepada Xiaoyan yang berwarna merah aneh. Hal ini bahkan mengeluarkan bau yang cukup amis dan menyengat. Kaisar misterius kemudian berkata, "Ini adalah cincin penyimpanan milikku, berisi semua yang telah kukumpulkan sepanjang hidupku, tapi kau tidak akan bisa membukanya. Bawalah ini bersamamu, dan setelah kau bertemu dengan pemimpin dari klan iblis darah yang baru, dia akan bisa merasakannya dan menggunakan sebuah metode rahasia klan untuk membantumu membuka cincin ini. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Begitu aku menghilang, tempat ini akan sepenuhnya runtuh. Kau harus segera pergi melalui jalan yang sama. Xiaoyan, kau harus menyerahkan token iblis darah kepada klan iblis darah dan membantu mereka. Kumohon, ingat namaku adalah King Xuantian." Kaisar misterius segera melemparkan cincin berwarna merah itu pada Xiaoyan, dan secara perlahan tubuhnya berubah menjadi ilusi. Xiaoyan mengambil cincin itu. Tidak lama kemudian dia menangkupkan dua tinjunya memberikan hormat sambil berkata, "Senior, Anda bisa pergi dengan tenang." Mendengarkan hal seperti ini, tubuh ilusi dari Kaisar misterius hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, cepat pergi dari dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan seperti itu, Xiaoyan secara perlahan berlari untuk keluar dari dalam aula besar ini. Bahkan sekarang istana kristal juga telah mengalami sebuah keretakan. Xiaoyan juga buru-buru meninggalkan istana kristal ini. Di belakangnya sekarang telah muncul sosok cahaya berwarna emas, dan tidak lain itu adalah roh hantu yang secara otomatis mengikuti Xiaoyan atas perintah dari Kaisar misterius iblis darah. Ketika melihat makhluk ini terus mengikuti dia, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dengan cara yang puas. Namun kali ini Xiaoyan tidak bisa mengendalikan roh hantu tersebut. Hanya ketika Xiaoyan benar-benar mampu menyerahkan token iblis darah kepada klan iblis darah, maka pada saat itu roh hantunya akan menjadi milik Xiaoyan sepenuhnya. Detik berikutnya, seluruh makam iblis bergetar dengan cara yang luar biasa. Xiaoyan tahu dengan hilangnya Kaisar misterius, tidak hanya istana kristal, tapi seluruh makam iblis juga akan mengalami sebuah keruntuhan. Maka dari itu Xiaoyan harus buru-buru meninggalkan makam iblis tersebut. Dia pun menggunakan gerakan 3000 petir untuk melesat dengan cepat. Dan kali ini Xiaoyan sudah berada di dekat dari pintu gerbang yang akan dia gunakan untuk keluar dari dalam makam iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu keluar dari dalam makam iblis ini dan juga menyerahkan token iblis darah kepada klan iblis darah di masa depan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.